Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Bahlil yang kami cintai dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama tentu kami mengapresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas Pak Menteri. Kalau kita amatin paparan Pak Menteri tadi di halaman 2, sepanjang Pak Menteri duduk di Kementerian Investasi, itu realisasi investasi selalu trennya di atas rata-rata, di atas target, dan hanya turun sedikit saat pandemi. Bahkan kalau kita amatin di tahun 2023, target Senstra seperti yang tadi dipaparkan 1,99 triliun, dan bahkan Pak Jokowi seingat saya menargetkan 1.400 triliun, yang saat itu kayaknya nggak mungkin, wah ini ketum saya ini pasti besok ini nggak penuh target. Ternyata tercapai juga itu Pak Menteri, 1.418 triliun. Kami tentu mengapresiasi hal ini sebuah inspirasi buat kami semua bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak mungkin kalau dilakukan dengan kerja keras dan kerja taktis seperti yang Pak Menteri lakukan. Kalau ibarat naik mobil, Pak Menteri ini bukan hanya digas, tapi bukan hanya di ini, tapi sudah nggak pakai rem Pak Menteri ya. Tapi tentu bukan seperti bocil yang baru-baru ini menabrak mobil tidak pakai aturan begitu. Dan kami lihat Pak Menteri masih dalam koridor yang ada, tapi tentu target bisa tercapai. Kemudian yang kedua Pak Menteri, soal tempo bocor halus tadi sudah banyak dibahas oleh kawan kami tidak mau masuk lebih dalam, tapi satu hal kami mengapresiasi keberanian Pak Menteri. Bahkan belum pernah dalam sejarah kami duduk di Komisi 6 ini, bahkan mungkin semenjak saya lahir, ada menteri yang berani mengklarifikasi ke Tempo. Bahkan Tempo datang ke tempat Pak Menteri. Tapi kalau menterinya ini main-main, kayaknya ini nggak mungkin ya. Jadi kami juga, saya coba baca kemarin, saya cermatin 32 menit itu Pak Menteri, saya ulang sampai 3 kali. Ya menurut kami ini penjelasan Pak Menteri cukup melegakan suasana kebatinan kami, karena kami jujur di Komisi 6 ini juga ikut galau Pak Menteri. Karena kami tidak mau rakyat menganggap kami ini sebagai DPR yang tidak mampu menjaga, tidak mau mengkritisi minta kerjanya. Tapi harapan kami apa yang disampaikan kawan-kawan kami nanti bisa dijawab dengan komprehensif agar hal-hal yang menjadi abu-abu kemudian bisa semakin terang begitu. Dan kami percaya itu Pak Menteri bisa menerangkannya. Kemudian Pak Menteri yang selanjutnya yang menurut saya jauh lebih penting dari semua isu yang ada hari ini adalah soal ramainya hari ini di media sosial skandal tambang timah Pak Menteri yang melibatkan suaminya Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz, yang di dalamnya juga kemudian ada Helena Lim, dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatyo Pak Menteri. Dan kalau kita lihat, coba rakyat kita ini sekarang cerdas Pak Menteri. Mereka coba menghitung-hitung dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, yang merugikan negara, duit sebesar itu kalau dihitung-hitung, itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari, yang itu kalau 1 miliar per hari, mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun. Artinya ini bukan korupsi yang sedikit Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini, kami jujur suasana kebatinan kami terganggu, kemana ya Kementerian Investasi ya? Kok tidak punya rasa tanggung jawab publik, tidak punya mohon maaf, dalam ini bukan Pak Menteri tapi jajaran di bawah Pak Menteri, tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini, karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi. Maka kami minta pada kesempatan hari ini Pak Menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Muiz, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang baik batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita. Semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas Pak Menteri. Nah, kami minta jawaban atas Pak Menteri soal hal ini nanti. Kemudian yang keempat Pak Menteri, sebagai bentuk mitigasi, hari ini KPK yang juga berkejar-kejaran dengan Kejagung saling ingin mendahului terhadap kasus yang ini tidak kalah besar, yaitu soal korupsi yang motifnya hampir sama dengan di Timah, yaitu di Main ID Pak Menteri. Jadi harapan kami mohon dicermatin semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.